sedang berjalan. Ya, mari Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di persekutuan doa pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Selama persekutuan doa pagi berlangsung, dihimbau kepada peserta untuk menyalakan kamera. Selama persekutuan doa berlangsung, peserta harap mematikan mikrofon pada layar kecuali yang bertugas. Di saat menaikkan pujian, host akan mematikan mikrofon seluruh peserta. Peserta menyanyi di tempat masing-masing. Jika mikrofon peserta belum dimatikan, maka host akan mematikan secara otomatis. Di saat berdoa, peserta wajib mematikan mikrofon kecuali yang bertugas sebagai pendoa. Setelah selesai persekutuan doa dan masih ada waktu, akan diberikan kesempatan untuk saling menyapa. Pada jam 7.30, maka Zoom akan ditutup atau dimatikan oleh host. Tolong di-unmute Bu Frida, kayaknya tadi ke mute semua ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali menikmati persekutuan doa pagi bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai dan memelihara kehidupan kita. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita memasuki persekutuan kita. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita sekalian di pagi hari ini. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Teruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan, hanya itu kerinduanku, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Hanya itu
Bu Frida, sebelum dilanjut, ini share screen-nya, sound-nya udah di-share, Bu, dari waktu awalnya. Iya, sudah Pak. Soalnya suaranya kecil banget. Mau diulang Pak? Maksud saya coba stop share screen-nya dulu. Nah, terus waktu Ibu share screen-nya, itu udah dicentang belum yang share sound? Iya Pak. Kayaknya itu tadi suaranya dari speaker Ibu langsung, jadi Tadi Pak. saya udah coba, kata Pak Ancon kedengeran. Ya udah kita mulai lagi ya, ulangi ya. Nah, ini coba dulu, suaranya coba play. Nah, ini baru jelas, Bu. Kita mulai lagi nyanyi lagi ya. Ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bersatu hati bersama di persekutuan doa ini. Terima kasih untuk istirahat yang Kau berikan semalam Tuhan, hingga pagi ini kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan ini Tuhan,
dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya boleh jadi hanya di dalam nama-Mu. Tuhan mengurapi kami semua, biar kami bisa menikmati persekutuan pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Saryani yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati para pendoa, Tuhan memberkati hamba, Tuhan memberkati sinyal, Tuhan memberkati perangkat yang kami pakai. Terima kasih Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang belum sempat mengikuti di pagi hari ini, biarlah minggu-minggu yang akan datang mereka juga dapat bergabung bersama kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan persekutuan pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ke 16. Mazmur ini saya sedikit sharing ya. Mazmur ini ketika saya terkena COVID, ini saya baca sehari sampai berapa kali. Kadang-kadang saya kalau takut saya baca ini membuat saya menjadi tenang. Ini minimal saya membacanya sehari 2 kali. Ya, baik, mari kita membacanya bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, ia akan menulungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sehingga singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Saryani. Kita akan menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, saudara yang kekasih. Ya, silakan Bu Saryani. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Ya, Bu. kedengar Bu. Terdengar dengan jelas. Baik. Mari kita sebelum baca kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan sepanjang malam kami boleh istirahat. Sekarang Engkau mengizinkan kami karena kasih karunia-Mu Tuhan untuk masuki hari yang baru. Biarlah hari ini kami Tuhan boleh menjadi lebih baik dari hari kemarin. Karena sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu dari Alkitab yang akan memperbaharui iman percaya kami kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan pembacaan firman Tuhan, penelaahan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin, yang berbicara kepada hamba dan kepada kami semua, sehingga kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan, karena di Gereja Kristus bulan ini adalah bulan pujian. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Seperti kata ada di dalam Pemazmur 148 dikatakan bahwa biarlah semuanya memuji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Jadi kalau bulan pujian berarti kita akan meninggikan nama Tuhan. Memang sih setiap hari kita harus meninggikan nama Tuhan ya. Biarlah semuanya memuji-puji Tuhan sebab hanya namanya saja yang layak dipuji. Jadi memang hanya nama Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini adalah biarlah segala pujian bagi Dia. Segala pujian bagi Dia. Nas firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kenapa firman Tuhan ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma? Karena Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Roma, dia berkatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Dia mengingatkan bahwa sebab segala aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Berarti berlaku bagi semua umat manusia. Keselamatan bagi Tuhan berlaku bagi umat manusia. Karena itu di dalam Roma 11 ini, di ayat 36 tadi, sesungguhnya segala sesuatu bagi Dia. Karena oleh Dia, kepada Dia, karena Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia kasih tanda seru di situ ya. Jadi hanya Dia. Kita sebagai orang Kristen, memang perilaku kita sebagai orang Kristen, lahir jadi orang Kristen, dibaptis, dewasa, sidi ya, melayani, perilaku, kelaku, apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, apakah hati kita sungguh-sungguh bagi Dia? Bagaimana dikatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia. Apakah hati kita bagi Dia? Karena seringkali firman Tuhan dikatakan di sini segala sesuatu adalah dari Dia, tetapi seringkali dalam keadaan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, kita akan bertanya, why? Kenapa? Apakah Tuhan salah kalau Dia bilang segala sesuatu dari Dia? Kesusahan ini dari Dia?
Kenapa saya udah melayani Tuhan, saya udah memuji Tuhan nih, apalagi di bulan pujian ini kita akan terus memuji Tuhan. Tapi kok rasanya hati ini belum sukacita, hati ini masih kenapa ya begini? Kenapa ya Tuhan izinkan? Masih kenapa? Seharusnya kita sebagai orang Kristen, kalau kita, karena di Roma 11 ayat 3 namanya inilah mencakup seluruh isi Alkitab ini. Ya. Seluruh isi Alkitab ini intinya Roma 11 ayat 36 tadi. Bagi dia, dari dia. Jadi kalau ada kesusahan, ada hal tidak menyenangkan, apakah kita tidak bisa memuji Tuhan? Nah, seringkali dalam kesusahan boro-boro mau nyanyi, hati udah galau gini mau nyanyi bagaimana? Padahal dalam Mazmur 140 dikatakan semuanya memuji-muji Tuhan, hanya namanya saja yang tinggi luhur yang layak dipuji. Tapi apakah itu tadi? Apakah hati kita sungguh-sungguh itu di dalam Tuhan? Kalau hati kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bagi dia segala sesuatu dari dia, itu nggak ada lagi tuh ceritanya orang Kristen, bukan beragama Kristen nih, orang Kristen bersungut-sungut dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tidak lagi pikirannya kacau, saya harus gimana, apalagi sampai pikirannya apa kata orang, yang kata orang. Sementara kita berdoa kepada dia. Kenapa kita berdoa kepada dia? Karena kita datang kepada yang tidak terbatas tadi, karena Allah tidak terbatas. Tetapi manusia pada saat ini, pada saat kondisi yang menekan boro-boro memuji Tuhan, nyanyi iya. Nanti kalau saya ngomong begini, maaf kalau saudara yang kekasih, dibilang aku menghakimi. Bukan ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan dari dia, untuk dia, kepada dia. Jadi kita sebagai orang Kristen tuh harus sungguh-sungguh. Jadi mukanya tuh enggak jadi orang Kristen ya, tapi mukanya bermulu. Jadi kesusahan apapun yang tidak paling menyenangkan Tuhan izinkan hadapi kita, itulah ujiannya. Apakah kita tetap memuji dia? Nah, di dalam bulan pujian ini, baiklah kita memperbaharui iman kita di dalam bulan pujian ini. Kita sungguh-sungguh memuji, karena hati kita itu pada Tuhan yang layak dipuji. Ya, karena itu dia juga mengatakan di dalam penyembahan kita yang benar, yang seperti apa sih gitu. Tuhan, jadi bagaimana nih penyembahan kita yang benar? Semua sudah dia katakan di dalam Alkitab, di dalam ayat selanjutnya, dalam Roma 12 ayat ke-1 dan ke-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Aku ini Rasul Paulus berkata bahwa dia menasehatkan kita, jemaat di Roma, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan kita yang hidup, kudus, supaya berkenan kepada Allah, karena itulah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah kita itu bukan datang kita beribadah, persekutuan doa, seminar, apapun itu kegiatan rohani. Tetapi kalau hidup kita ini tidak dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus, penuh dengan ucapan syukur, dengan apapun yang Tuhan boleh izinkan, Tuhan belum. Jadi jangan tanya kenapa ya kok ini susah nggak lewat-lewat, rasanya udah nggak sanggup. Jadi bukan Anda tanya kenapa Tuhan. Kalau Engkau izinkan semua ini terjadi padaku, mampukan aku teguhkan, kuatkan imanku untuk melaluinya. Karena aku tahu Engkau ada di hadapanku. Sesungguhnya sebagai orang Kristen itulah yang kita lakukan. Sehingga Tuhan disenangkan. Nyanyi terpujilah Engkau Allah yang selalu berjalan di hadapanku. Atau bilang Tuhan, biarlah aku berjalan di sampingmu supaya aku selalu bergandengan dengan Engkau. Sehingga pada saat aku jatuh, dia akan angkat begitu ya. Ayat kedua dijelaskan lebih jelas lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang kehendak Tuhan tadi, kita harus berubah dalam
hati kita itu harus sungguh-sungguh kepada Dia. Jangan hati kita kepada Dia, bagi Dia, tetapi sesungguhnya hatinya enggak. Ini aja nih. Ya, dengan mukanya, dengan kalau ibadah dengan kalau ada kita lihat, saya bukan menghakimi, mohon maaf, ibadah sampai bagi Dia segala sesuatu, mukanya pun, tangannya kalah, tapi ya hatinya kata Tuhan enggak. Ya. Jadi sehatinya hatinya ini masih sama dengan dunia ini sebenarnya, tetapi apa yang dilakukan ya orang Kristen, datang beribadah sampai ada ya yang karena ibadah Zoom seperti ini gitu ya, ibadahnya berulang-ulang, gereja ini. Jadi webinar ini hari Senin, webinar itu Selasa, Rabu, sampai kebanyakan gitu. Sampai saya pernah bertanya, kamu nggak enak itu setiap hari? Sebenarnya itu bahaya. Akhirnya ininya nih kepenuhan, tapi keluarnya enggak. Gitu. Setiap hari seminar A, seminar B, webinar I, begini. Satu hari bisa 2, 3 malah seminar. Terus apa gitu loh. Kontribusinya pada orang lain, kita sebagai saksi Kristus apa? Apalagi ke dalam diri kita sendiri dan keluarga kita. Intinya, itu di keluarga kita itu harus menjadi saksi dulu. Bukan nggak boleh ya bicara keluar ini, tapi keluarga kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan sesuai kehendak Allah di dalam keluarga kita nih, keluarga rumah, keluarga kecil, keluarga inti, jemaat gereja. Nah, apakah kita sudah berdampak gitu ya? Jadi dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita bukan menjadi manusia duniawi sebenarnya. Tapi ya yang kita lakukan adalah kita manusia duniawi. Berapa hari kita punya waktu dengan Tuhan? Kalau diminta persepuluhan dibayar. Oh gaji 1 juta, 10, 100.000, aku harus bayar sama Tuhan. Dia pikir Tuhan bisa dibayar 100.000. Kalau Tuhan minta 1/10 waktumu, nah, 24 jam satu hari, aku minta 1/10 waktumu, 2,4 jam. Bisa nggak duduk diam bersama Dia 2 jam di rumah atau siapkan waktu untuk Dia? Baca firman Tuhan, berdoa, mendoakan orang lain. Jangan doanya selalu center ke kita gitu. Padahal Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Semua orang. Tapi kita selalu center, tolong Tuhan saya, masalah saya, pergumulan saya, sakit saya. Padahal sakit sembuh itu tidak, kita sakit dan sembuh itu enggak rohani kalau menurut saya. Karena apa? Orang yang sakit kusta itu yang kembali ke Tuhan berapa? Yang sembuh berapa? Yang sakit berapa? Kembali. Kenapa? Hatinya masih di dunia tadi. Tapi kalau hati kepada Tuhan, hidup kita sukacita. Kali ini sudah tidak ada apa-apa di dalam hidup kita, tapi kita tetap memuji Tuhan. Ya. Karena itu saudara, demi kemurahan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang hidup, yang kudus, supaya berkenan kepada Dia. Itulah ibadah kita yang sejati. Itu yang ibadah yang sejati. Nah, inilah bulan pujian. Dalam bulan pujian ini diawali minggu besok adalah minggu pertama. Untuk bulan Oktober adalah bulan pujian di Gereja Kristus. Kita sungguh-sungguh memuji Dia. Sehingga kita bisa merasakan dampak sukacita bersama Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini karena kita sudah berubah dengan pembaharuan budi kita karena Roh Allah yang sudah menguasai hati pikiran kita sehingga kita bisa memberikan Roh Kudus dan kita memberikan yang terbaik, kita memberikan kontribusi yang terbaik sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga dan bagi banyak orang. Dan sehingga orang Kristen kalau kehadirannya menjadi berkat bagi banyak orang, orang tunggu-tunggu. Wah, sehingga pada saat dia orang Kristen baik, pada saat itu nama Tuhan dimuliakan. Orang Kristen di dalam Korintus dikatakan orang yang mengikut Kristus. Mengikut Kristus orang Kristen. Tetapi orang beragama Kristen, saya nggak tahu tuh.
Dari KTP-nya dia Kristen. Apakah dia pengikut Kristus? Karena kalau pengikut Kristus, karakter Kristus ada di dalam diri dia. Kesusahan kah, sakit penyakit kah, apapun itu tidak ada masalah buat dia. Yang dia pikirkan adalah aku mempersiapkan hidupku di dalam kekekalan kelak karena kita akan ke sana. Tidak lagi sih yang pikirannya. Kan kalau dulu ya saya ingat tuh bapak saya itu masih hidup, dia udah almarhum. Saya ada juga bicara kepada semua berapa orang kalau saya bawa renungan, hanya 2 hal yang dia minta dari kita anak-anaknya. 1, carilah dulu kerajaan Allah. Segala sesuatu akan ditambahkan ini janji Tuhan. Jangan hanya minta berkat, tapi hatinya tidak taat, tapi tidak mendahulukan kerajaan Allah. Ya kan? Karena doa Bapa kami, pertama kali kita akan sebut, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan Allah. Hal yang kedua, dia ingatkan kepada kami, anak-anaknya adalah, jangan pernah memperhitungkan berapa kali engkau disakiti oleh setiap orang. Sehingga kita tidak tawar hati. Kamu jadi nggak tawar hati, dia bilang begitu kan. Tetapi perhitungkanlah berapa kali engkau sudah mendukakan hati Tuhan yang sudah mati, tergantung di kayu salib, yang menjamin kehidupan masa depan kita kelak selama-lamanya. Dunia ini tidak selama-lamanya. Sekarang saya pikir-pikir benar juga. Apalagi usia saya sudah kepala 6 ya, rambut udah putih nih. Hidup ini tidak selama-lamanya. Tetapi kita harus memikirkan berapa kali kita mendukakan dia yang sudah mati di kayu salib, yang menjamin kehidupan kita, masa depan kita selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang layak dipuji dalam bulan pujian. Umat Tuhan, khususnya jemaat gereja Kristus, sungguh-sungguh memuji Tuhan sehingga ada perubahan spiritual yang sungguh-sungguh engkau adalah segalanya. Ya, saya paling suka tuh lagu ini. Dia bilang, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus selamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami baca pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memeteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Dan Engkau juga yang mengutus Roh-Mu yang kudus untuk melakukan kami kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Sehingga kami boleh menang di dalam pertandingan kami hidup di dunia ini. Kami butuh pertolongan Tuhan karena manusia kami adalah manusia kedagingan yang sangat terbatas. Kecenderungan kami adalah untuk mengikuti dunia ini. Tapi Engkau tidak menginginkan hal itu. Karena itu Tuhan kami mohon dalam nama Yesus Kristus kami memohon sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan dan kami boleh memuji-muji Engkau dengan segenap hati pikiran karena hanya Engkaulah yang layak dipuji. Bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Saryani untuk firman-Nya. Tiba saatnya kita akan masuk di doa syafaat yang akan dipimpin pertama Pak Sutono, kedua Ibu Ati, ketiga Bapak Pramudito, keempat Pak Sadino. Silakan Pak Sutono. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Baik, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dalam keadaan sehat, dan kami dapat mengikuti persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan juga menjaga saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, yang mungkin saat ini tidak dapat mengikuti persekutuan oleh karena suatu alasan. Bapa tetap menjaga mereka, memelihara mereka. Mengawali doa syafaat kami pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau berdoa bagi para majelis jemaat, paniwan, para penatua, BPBP bagian, para koordinator pelayanan, panitia pembangunan, dan para aktivis. Kiranya para pelayan-pelayan Tuhan ini dapat memberikan pelayanan mereka yang terbaik bagi jemaat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, satukan hati, visi, dan misi bagi semua para penatua, BP bagian, para koordinator pelayanan maupun para aktivis, agar kami dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh jemaat di Gereja Kristus Cibinong ini. Terlebih lagi Tuhan, kami dapat bahu-membahu saling membantu di dalam membangun jemaat Gereja Kristus Cibinong agar dapat menjadi terang bagi dunia, terutama bagi lingkungan di sekitar gereja di mana kami berada ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi segala kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, berdoa untuk ibadah Minggu Raya yang akan diadakan secara hybrid melalui streaming via YouTube maupun uji coba ibadah onsite dengan kapasitas 50% pada esok hari, tanggal 3 Oktober 2021 ya Tuhan. Kiranya kami yang hadir dalam ibadah onsite ini Tuhan, kami bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami dapat menjalankan ibadah dengan tenang, dengan nyaman, dan dapat terhindar dari paparan COVID-19. Demikian juga kami mau berdoa bagi penggalangan dana bagi penanganan COVID-19 ini, agar masalah COVID-19 yang terjadi di dalam anggota jemaat Tuhan di Gereja Kristus Cibinong dapat ditangani dengan baik oleh tim yang sudah ditugaskan oleh majelis jemaat. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kegiatan gereja pada hari ini, webinar misi GKJ yang akan dilakukan pada pukul 8.30. Kiranya Tuhan berkati acara ini, berkati narasumber, berkati para panitia pelaksana, berkati para jemaat yang akan ikut di dalam acara ini, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami dapat mendapatkan manfaat dari webinar ini, Tuhan. Sehingga tujuan dari program acara ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami tidak sempurna yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk berdoa bersama meskipun secara online. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk badan pekerja, majelis sinode dan komisi-komisi yang ada di dalamnya, agar mereka bersatu hati dalam menjalankan tugas-tugas mereka, agar berjalan dengan baik sesuai dengan program yang mereka sudah buat. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat yang ada di lingkup sinode Gereja Kristus yang dalam pergumulan mereka, kiranya Engkau mau menolong dan memberkati apapun pergumulan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau buka jalan setiap pergumulan mereka ya Tuhan.
kiranya Engkau juga dapat menolong apapun pergumulan yang mereka hadapi. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sakit, Ibu Lucy Elisa, Oma Cia Hancau, Bapak Antoni Setia Putra, Bapak Sahat Simatupang, Oma Taher, Oma Emma Lestari, Oma Lili, Bapak Tanwin Bun, Bapak Yohanes Yampa, Ibu Dina Pudiati, dari Teresa Anindita, Ibu Titik Hartati, Bapak Hasan Jongka, Ibu Yosri, agar trombositnya bisa normal kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat yang terpapar COVID ya Tuhan, Bapak Daniel, Ibu Rati, juga Ibu Argo yang sakit diare dan mual ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong mereka ya Tuhan, melalui obat, mujizat-Mu, kasih-Mu, Engkau pulihkan mereka. Terima kasih ya Bapak di surga, kami serahkan doa kami ini ya Tuhan yang jauh dari sempurna, biarlah Engkau yang menyempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kembali untuk kesempatan kami boleh mendoakan, boleh berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara di negara kami, dari pemerintah pusat dan juga tempat kami tinggal di Bogor ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang telah Engkau perbuat untuk negara kami, sehingga kami dapat menikmati kebebasan dan juga kami dapat menikmati sarana yang Tuhan sediakan bagi negara kami. Namun kami juga berdoa kiranya Tuhan juga selalu menuntun para pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah di Bogor ini ya Tuhan, untuk supaya mereka bisa tetap bijaksana, bisa adil, rajin dan giat di dalam melayani rakyatnya, dan juga dapat menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan juga keadilan, serta bisa membangun kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya ya Tuhan. Terima kasih lindungi mereka dari segala mara bahaya, dari segala tantangan, godaan, dan juga segala ancaman yang dari luar maupun dari dalam sendiri yang dapat mengacaukan rencana-rencana baik yang direncanakan untuk membangun negara ini ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk upaya pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, dan intoleransi. Bapak memberkati, Bapak menuntun para pemimpin lembaga-lembaga ini dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Berikan mereka keteguhan, integritas, dan ketetapan ya Tuhan, supaya mereka dapat dengan semangat, dengan tetap menjaga kaidah-kaidah yang berlaku, mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan negara kami dapat terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancam keselamatan negara kami. Terima kasih Tuhan, juga upaya penegakan hukum bagi negara kami, baik aparat hukum, polisian, kejaksaan, hakiman, supaya mereka juga dapat berlaku adil bagi semua rakyat di negara kami ini. Jauhkan mereka dari segala yang jahat, dari upaya-upaya yang mungkin dapat merugikan mereka sendiri maupun kami. Terima kasih juga kami berdoa untuk karyawan yang ada di Binong, Pak Jung, Pak Usman, Pak Tono, Pak Iem, Pak Untung, Pak Berti, dan Pak Andoko. Kami berdoa untuk mereka supaya mereka pun dapat bekerja dengan baik, menjadi bagian dari pelayanan di Gereja Kristus Cibinong ini. Berikan mereka integritas, kesetiaan, kejujuran, semangat supaya dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Hati dan juga keluarga, anak istri, dan semua yang ada di rumah mereka masing-masing. Cukupkan mereka dengan berkat-Mu ya Tuhan, dan bila kiranya mereka terpelihara di dalam kesehatan, juga di dalam iman mereka kepada Kristus.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk mereka semua, bila kiranya mereka dapat menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan di gereja kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, jika Tuhan sudah memimpin kami, mengumpulkan kami bersafaat pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami juga menyampaikan doa kami mengenai kehidupan dunia, ancaman pemanasan global yang terjadi selama ini Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan memimpin pemimpin negara yang ada di dunia ini, sehingga mereka juga memberikan waktunya, memberikan kebijakannya untuk fokus kepada ancaman pemanasan global ini. Karena dampak yang terjadi Tuhan, semakin hari semakin meningkat dan membuat kami menjadi khawatir untuk keadaan ancaman pemanasan global ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu melingkupi dan memberikan kebijakan kepada pemimpin-pemimpin negara yang ada di seluruh dunia ini. Bapa kami surga, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk lingkungan hidup kami Tuhan, di sekitar kami, di tempat-tempat lain yang pada saat ini terjadi bencana alam, di Indonesia terutama, ada banjir bandang, ada tanah longsor, dan bencana yang lain Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini mungkin mengalami bencana itu, kiranya Tuhan memberi kekuatan, kiranya Tuhan memberi sukacita, dan Tuhan memberi damai sejahtera. Terlebih Tuhan, pemerintah daerah yang ada di daerah bencana itu, kiranya Tuhan memberi kesigapan untuk menolong penduduknya, untuk menolong masyarakatnya, sehingga semua kebutuhan yang dibutuhkan menjadi tercukupi, dan kesejahteraan, sukacita, kesehatan dapat dialami masyarakat yang sedang mengalami bencana alam itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID-19 yang melanda di negara kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan anugerah yang kepada kami, semakin hari ada penurunan Tuhan. Tetapi kami juga harus waspada karena masih ada banyak orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa pandemi belum selesai dan kami tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk petugas-petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, yang ada di tempat-tempat tertentu dan yang ada di lapangan, dari gugus tugas yang ada di lingkungan masyarakat, yang ada di perusahaan, dimanapun berada Tuhan, kiranya Tuhan memampukan mereka menjadi tangan-tangan yang terampil untuk mengatasi penularan COVID-19 ini. Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk pendistribusian dan pemakaian vaksin ke seluruh penduduk Indonesia. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan pemimpin kami yang bijaksana, pemimpin kami yang cukup cepat untuk mendapatkan vaksin sehingga penduduk Indonesia saat ini sudah sebagian besar sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu Tuhan, untuk kelancaran pendistribusian untuk vaksin baik yang pertama dan yang kedua ini ataupun pengadaan vaksin yang baru, kiranya Tuhan memimpin sehingga semua penduduk yang direncanakan untuk divaksin dapat divaksin dengan baik dan mempunyai kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19 ini. Bapa kami surga, pada kesempatan pagi ini juga kami berdoa untuk PI misi, khususnya untuk daerah terasing yang ada di rumpun Aceh Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kepada misionaris-misionaris yang bertugas di sana, kiranya Tuhan memberikan hasil kepada mereka sehingga banyak orang menjadi kenal kepadamu dan bertobat kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk
PI Misi di gereja kami Tuhan, mampukan kami juga menjadi orang-orang yang mampu menyebarkan kabar baik dari Tuhan. Karena kami Engkau lengkapi sebagai penjala-penjala manusia yang dapat menyampaikan firman Tuhan melalui tingkah laku kami, pekerjaan kami, dan perbuatan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dunia bagi sesama kami. Tuhan, kami pada kesempatan pagi ini juga berdoa untuk persekutuan doa pagi. Kiranya persekutuan doa pagi yang kami lakukan ini Tuhan, menjadikan iman-iman bagi yang ikut hadir menjadi bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristus Cibinong ini Tuhan, yang belum bisa hadir untuk dapat ikut ambil bagian hadir dalam persekutuan doa pagi ini. Tuhan, sepenuhnya kami menyerahkan doa syafaat kami ini Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Banyak dosa dan kesalahan ampunilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertugas. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini dengan penuh syukur. Mari kita diam di rumah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan dan hidup di dalam kesetiaan dan taatan kepadanya. Mari kita memuji Tuhan. Baca. Bapa, Engkau sungguh baik.
sediakan bagiku. Naikkan buat hadiah kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan buat hadiah kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, kami mohon Ibu Hana untuk menutupnya di dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai dan memimpin persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk doa-doa yang boleh kami naikkan di dalam pengharapan kepada Engkau. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami dengarkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati untuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan kiranya Engkau yang menolong kami, pribadi lepas pribadi, dalam seluruh pergumulan-pergumulan yang kami alami. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, dan memberikan kita damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih. Pak Ibu, kami persilakan untuk koordinator untuk warta. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kami akan sampaikan penegasan warta persekutuan doa pagi pada hari Sabtu ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Saryani. Terima kasih Ibu Saryani atas firman-Nya tadi. Firman tadi menjadi kekuatan bagi kita semua untuk mengarungi kehidupan hari ini dan ke depan. Dan kami juga berdoa senantiasa beri kesehatan ibu dan keluarga dan berkati dalam setiap usaha, pekerjaan ataupun dalam pelayanannya. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk Ida yang telah memimpin liturgi persekutuan doa pada pagi hari ini dengan baik, juga untuk Bapak Ibu yang tadi telah memimpin dalam membawakan pokok-pokok doa kita, yaitu Pak Sutono, Ibu Wati, Pak Ampito, dan Bapak Sadino. Terima kasih, semoga doa-doa tadi didengarkan Tuhan, dikabulkan pokok-pokok tadi. Dan untuk selanjutnya kami akan menyampaikan petugas untuk persekutuan doa pagi minggu yang akan datang, yaitu tanggal 9 Oktober 2021. Untuk yang membawakan renungan firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Bapak Edi Yusuf. Kemudian yang memimpin liturgi sebagai liturgos yaitu Ibu Olivia. Kemudian untuk pembawa pokok doa, yang pertama Ibu Mini, kemudian yang kedua Bapak Marjan, yang ketiga Bapak Siswanto, dan yang keempat Bapak Agus Ong. Jadi kami tetap mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam persekutuan doa minggu yang akan datang. Ada tambahan warta. Nanti sore pukul 6 WIB kaum bapak diundang untuk hadir dalam persekutuan kaum pria yang akan dimulai pukul 6. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini bisa menyampaikan ke bapak-bapak yang hari ini tidak bisa hadir untuk bisa nanti hadir secara online di Zoom PP Pria. Dan yang kedua yaitu hari ini, hari Sabtu, pukul 8.30 sampai 12.30, itu akan diadakan webinar PI Misi. Nah, temanya, Bapak Ibu, yaitu memobilisasi gerakan misi di masa pandemi. Nah, nanti itu Bapak Ibu yang sudah mendaftar, nanti bisa hadir, dan yang belum mendaftar, bisa mendaftarkan sebelum acara webinar nanti dilaksanakan. Itu Bapak Ibu, warta dari kaum pria PD Pagi saat ini. Mungkin ada tambahan dari koordinator atau Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, kami persilahkan. Ada. Oh gitu betul. Pak Aryono. Oh, cukup Pak, nggak ada Pak, cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk semuanya atas pelayanannya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Marjan. Pagi. Pamit Pak.